Kesorotan lain yang tak kalah penting, saudara, karena menyalahi aturan protokol kesehatan. Antrean vaksin di Istora Senayan untuk seluruh karyawan Kementerian Badan Usaha milik negara dibubarkan Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Saat membubarkan antrean, polisi beradu argumen dengan staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga. Silakan dijaga protokol kesehatannya, dijaga jaraknya bahwa Sejumlah polisi dari Polres Jakarta Pusat mengatur antrean vaksinasi massal yang digelar Kementerian BUMN di Istora Senayan, Jakarta. sementara ditutup karena melanggar prokes kesehatan. Jadi Bapak boleh menunggu tapi jangan berkerumun. Tak lama terjadi perdebatan antara Kepala Bagian Operasi Polres Jakarta Pusat, AKBP Guntur Tarik, dan Kapolsek Tanah Abang dengan staf khusus sekaligus juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga tentang acara vaksinasi massal yang mengundang kerumunan orang di tengah pandemi COVID-19. Ini ngomong siapa panitianya? Saya mau tanya mana panitianya? Bapak ketemu siapa? Pihak keamanan ketemu sama siapa? Saya mau tanya. Saya Kapolsek, Pak. Bapak ketemu sama siapa kemarin? Ada tim Pak ini. Lah, mana orangnya? Ini kita jangan ini. Tak cuma itu, Kabak Ops Polres Jakarta Pusat juga menegur panitia vaksinasi massal Kementerian BUMN. Kamu tanggung jawab, enggak? Kami juga. Panggil panitia. Setelah antrean diurai, Kapolsek Tanah Abang Komisaris Polisi Singgi Hermawan mengingatkan para peserta vaksinasi. Bapak Ibu menjaga jarak. Vaksin ini untuk kesehatan, bukan untuk berkerumun. Ingat, ini masih masa pandemi. Pembubaran antrean vaksinasi massal dilakukan polisi karena mendapat laporan kerumunan di Istora Senayan, Jakarta. Kita cek ke sini, sepertinya antriannya agak bertumpuk, sehingga kami dari Satgas Kecamatan bersama dengan dari Polres maupun dari Polda mencoba untuk mengurai biar antrian tidak bertumpuk, tidak menimbulkan kerumunan. Pada sebelumnya panitia udah ada koordinasi itu ke belum, Bro? Sebelumnya dengan kami belum, maka kami datang ke sini untuk menyampaikan agar panitia melaksanakan langkah-langkah protokol kesehatan. Sementara juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga menjelaskan, kerumunan terjadi karena ada informasi bohong atau hoax, sehingga banyak warga mengantre untuk mendapat vaksin dari BUMN. Padahal, yang layak divaksinasi dari BUMN adalah pelayan publik dan warga lansia yang telah terdata di DKI Jakarta. Jadi ini adalah hoax yang tersebar dan perlu diluruskan supaya jangan sampai ada yang mencoba membuat cara-cara yang tidak benar dan membuat upaya vaksinasi kita menjadi berantakan. Kasihan warga yang datang, mereka kehujanan jadi berdesakan, kata Arya kepada kompas.com. Yang mengantre memang tak cuma anak muda, tapi juga warga lanjut usia termasuk yang menggunakan kursi roda. Tim Liputan Kompas TV. Setelah kemarin antrian vaksinasi sempat dibubarkan polisi, bagaimana proses vaksinasi yang digelar Kementerian BUMN hari ini? Kita akan temui rekan kami Abel Insani di Istora Senayan, Jakarta. Abel, kemarin kerumunan terjadi sampai antrean juga dibubarkan oleh polisi. Bagaimana hari ini kondisinya? Ya Pak Skalis dan juga saudara, kalau hari ini kondisinya sudah kondusif, peserta juga terlihat sangat antusias begitu ya untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh BUMN pada hari ini. Ini memang hari keempat Pak Skalis dan juga saudara. Namun sebenarnya tidak hanya difokuskan untuk lansia saja, karena hari ini memang difokuskan untuk lansia dan juga untuk difabel begitu. Dan bagaimana sebenarnya proses dari vaksinasi hari ini, lalu bagaimana tentang kerumunan kemarin yang terjadi, sudah bersama saya Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Selamat siang, Pak. Selamat siang, gimana sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Bapak, ini bagaimana terkait dengan kemarin ada kerumunan, Pak, sehingga sempat menimbulkan percekcokan begitu antara petugas. Ini bagaimana, Pak, sebenarnya kemarin ada apa? Iya, saya rasa kan maksud dan tujuan petugas itu membantu supaya protokol kesehatannya berjalan dengan baik. Jadi bukan justru keributan tawuran, tapi bagaimana justru pihak kepolisian bekerja sama dengan kita menjaga tadi protokol kesehatannya. Dan memang alhamdulillah waktu hari pertama itu kan 1.300, hari kedua 4.360 kalau tidak salah. Lalu kemarin memang meningkat sampai 6.100 lebih.
Nah, karena itu saya juga udah minta kepada seluruh pihak BUMN yang kami kerjasamakan, hari ini kembali balik ke standar, yaitu apa targetnya? 5.000 per hari, tidak boleh lebih. Apalagi ini kan 4 bulan, jadi cukup panjang. Nah, dan saya yang terpenting justru kenapa saya turun tangan hari ini juga untuk memastikan protokol kesehatan, sistem antrian, semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah tadi Pak Menko juga bersama saya langsung turun dan alhamdulillah baik. Pak, tapi ini terkait dengan kan dilaksanakan selama 4 bulan begitu ya Pak ya. Ada juga lansia-lansia yang bukan dari pensiunan BUMN. Ini dari luar. Ini bagaimana Pak? Apakah datanya dari Puskesmas nanti akan cekcok atau bagaimana Pak? Saya rasa tidak. Kan waktu hari pertama saya bersama Pak Menteri Kesehatan hadir di sini. Kita bersinergi dengan Menteri Kesehatan. Makanya kan nomor 1 untuk KTP DKI. Itu nomor 1. Kita prioritaskan untuk lansia. Lalu ketiga, tadi pihak-pihak yang terdepan selama ini melakukan juga kegiatan di masyarakat. Apa? Penjaga masjid, supir taksi, supir bis, pedagang pasar, itu kan semua. Tapi harus KTP DKI. Nah, dan 5.000 per hari selama 4 bulan itu tidak mudah. Ya, kita hanya bisa lakukan gotong royong. Makanya tadi kita juga bekerja sama dengan PBNU dan Muhammadiyah untuk lansianya. Dan juga kita menambah untuk tadi masyarakat kita yang punya disabilitas. Alhamdulillah hari ini ada 100 orang kita bantu. Nah, hal-hal ini bukan berarti kita mengambil alih kerjanya Kemenkes. Ini justru kerjasama kami dengan Kemenkes. Dan kami sekarang ditugaskan juga oleh Kemenkes, oleh Bapak Presiden. Kalau yang di Jakarta sukses, ya ini makanya kita lagi lihat, nanti juga kita ditargetkan di 4 kota tambahan. Nah, saya tidak bisa bicara kota apa dulu, karena kita mau pastikan dulu ini berjalan lancar. Kira-kira kapan itu Pak bisa dilaksanakan di kota-kota, 4 kota terutama? Ya, saya harapkan tambahan kota baru mungkin nanti tanggal 20 Maretan. Ini tambah 1 kota. Kalau ternyata tambah Jakarta dan 1 kota tersebut sudah berjalan lancar, April kita tambah lagi 3 kota. Ya, saya tidak mau terburu-buru. Karena jangan sampai nanti justru kepercayaan masyarakat kepada kami akhirnya tidak percaya karena tadi secara sistemnya, servisnya tidak baik. Justru ini kan kita ingin membantu daripada percepatan vaksinasi. Membantu percepatan vaksinasi dan nanti akan dibangun sentra di kota-kota lain juga. 5.000 targetnya per hari. Pak, ini bagaimana dengan antisipasi hoax? Karena kan kemarin sempat ada hoax begitu ya Pak di masyarakat. Antisipasinya dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya, saya rasa niat asal ginilah. Kalau hoax itu justru menambah orang mau yang divaksin, alhamdulillah hoaxnya hoax bagus. Yang bahaya itu kalau hoax yang justru mendiskreditkan vaksinasi. Kalau hoax kemarin ya, ayo ini ada tempat vaksinasi, ya alhamdulillah. Nggak apa-apa kok, tujuannya kan sama. 70% penduduk diharapkan bisa divaksin pada Februari tahun depan. Jadi percepatan dan program-program seperti ini juga kan kita harapkan. Kemarin ada Gojek bikin hal seperti ini di Kemayoran kalau tidak salah. Lalu Grab juga bikin. Nah, kalau makin banyak yang melakukan ini dan tentu dengan niat yang baik, ya, bukan komersial, ya saya rasa nggak apa-apa. Ini bagus kok. Ini bagian tadi kita memberikan kontribusi kembali kepada tadi masyarakat dan pemerintah. Kalau nantinya ada hoax-hoax terkait dengan hal lain Pak, misalnya vaksin ini ternyata begini, bagaimana Pak? Antisipasinya dari pemerintah? Ya, saya rasa tentu sudah ada domainnya, Pak Joni Plate. Sejak awal Pak Joni Plate bekerja keras dengan kami juga dari Kementerian BUMN untuk menangkal hoax-hoax ini. TNI Polri turun, BIN turun. Karena kenapa? Hoax-hoax ini sangat merugikan masyarakat. Ya. Bahkan ini menjadi juga perpecahan di masyarakat. Padahal kesuksesan kita perang melawan COVID-19 ini justru bergotong royong. Saya sangat berapresiasi kepada media. Karena media punya sistem check and balance. Nah, saya menyarankan tadi semua rakyat Indonesia kalau mau baca berita,
ke media-media yang profesional. Jangan percaya dengan hoax-hoax ya. Saya berharap ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, supaya kita menjadi bangsa besar dan bisa mensukseskan vaksinasi ini. Baik Pak Erik, terima kasih atas waktunya live bersama Kompas TV Pak. Semoga sentranya cepat dibangun agar vaksinasi bisa didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia. Kesini ada Asian Games lupa, taunya vaksinasi. Karena di Istora. Baik, terima kasih Pak Erik atas waktunya. Terima kasih ya. Ya saudara, itu tadi pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan vaksinasi hari ini di Istora Senayan. Memang targetnya 6.000 ketika sebelumnya 5.000, untuk sebelumnya 5.000 dan untuk hari ini 5.000. Paskalis. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung soal update vaksinasi di kawasan Senayan, Jakarta.